Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang amat saya muliakan, kawan-kawan seperjuangan lomba debat bahasa Indonesia tahun 2020 yang saya banggakan, dan tak lupa seluruh hadirin yang menyaksikan video perdebatan kita kali ini. Sebelum mengupas tuntas mosi pada perdebatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Naufal Firdaus, delegasi dari SMA Negeri 4 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang tentunya bertindak sebagai pembicara pertama pada pihak pemerintah. Dewan juri yang terpelajar, sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkan saya untuk mendudukkan latar belakang dari berdirinya mosi debat kali ini. Berdasarkan data yang telah saya kutip, bahwasanya terdapat kata korupsi pada mosi debat kali ini. Korupsi sendiri merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian yang lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat, terutama dalam suatu negara. Kemudian, menurut teori korupsi dari Jack Bolomnik, John Theory menyebutkan faktor penyebab korupsi sendiri adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan juga pengungkapan. Artinya Dewan Juri Terhormat, munculnya korupsi ini adalah karena adanya penumbuhan karakter yang menjadi latar belakang tumbuhnya korupsi tersebut. Baik Dewan Juri yang terhormat, beralih ke ranah argumentasi, tentunya saya sebagai pembicara pertama dari pihak pemerintah menyatakan secara eksplisit di sini saya sangat menyetujui terhadap mosi debat kali ini, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang terhormat, kita ketahui terdapat variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi benang merah pada mosi debat kali ini. Untuk variabel bebasnya, saya mengklaim kata korupsi. Korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dari jenjang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan atau kepentingan pribadi ataupun beberapa kelompok lain. Dalam jurnal yang saya kutip, Research on Corruption yang berjudul A Policy-Oriented Survey yang dikemukakan oleh Amundsen, terdapat 6 karakteristik dasar yang menjadi landasan terbentuknya kasus korupsi pada saat ini. Yang pertama adalah suap, yang kedua penggelapan, yang ketiga penipuan, yang keempat pemerasan, yang kelima favorisme, dan yang terakhir adalah nepotisme. Berkaitan dengan variabel terikatnya, yakni terdapat 2 istilah yang perlu kita kaji, yakni tentang indeks. Di sini terdapat 2 indeks, yakni seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan untuk indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Tentunya Dewan Juri Terhormat, setelah saya kaji, mosi debat kali ini sangat bersifat general. Karena itu perlu adanya pengkhususan atau spesifikasi, maka saya mengambil status quo atau keadaan sekarang ini bahwasanya korupsi ini muncul karena kurangnya pemerintah dalam menggalakkan pembentukan karakter generasi penerus. Dalam hal ini ada kaitannya dengan pendekatan aspek pendidikan di sekolah, di jenjang sekolah tentunya. Karena pada dasarnya pelajar-pelajar yang nantinya ini akan menjadi generasi penerus bangsa, generasi yang menjadi tolak belakang kemajuan dan juga keadaan suatu negara ke depannya. Dewan juri yang terhormat, mengapa di sini saya sangat menyetujui terhadap mosi debat kali ini? Karena berdasarkan argumentasi yang saya kutip dari fakta-fakta empiris serta data-data yang berlaku, bahwasanya argumentasi yang pertama, kita ketahui dasar dari adanya korupsi adalah ketergantungan pada karakteristik jadi kita ketahui dasar dari adanya korupsi ini tergantung pada karakteristik warga negaranya. Artinya, saya mengklaim bahwa di sini terdapat subjek mahasiswa. Kita ketahui mahasiswa merupakan nantinya akan menjadi generasi penerus yang menjadi tonggak kemajuan suatu negara dan menjadi tumpuan bagaimana keadaan suatu negara pada masa yang akan datang. Dalam kutipan
pernyataan dari Bahauddin Lopa pada tahun 1935 sampai 2001 dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Korupsi dan juga Penegakan Hukum menyatakan dalam penanggulangan korupsi perlu ditumbuhkannya sifat berintegritas dan kejujuran. Artinya hal ini berkaitan erat sekali dengan mosi debat kali ini terkait dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa terkait dengan seleksi masuk mahasiswa yang masih sendiri merupakan suatu generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi tonggak kemajuan bagi suatu bangsa itu sendiri. Kemudian, artinya Dewan Pengamat seleksi mahasiswa baru berdasarkan indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa ini sangat efektif dan efisien sekali untuk dilaksanakan. Tujuannya untuk menghindari nantinya pertumbuhan 6 karakteristik dasar dari korupsi itu sendiri yang saya jelaskan dalam definisi. Kemudian Dewan Pengamat, argumentasi yang kedua di sini saya akan mengambil contoh suatu negara yang berhasil mengatasi penurunan rasio korupsi dengan adanya diterapkan sistem penerimaan mahasiswa atau pelajarnya berkaitan dengan penekanan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Saya mengambil contoh Selandia Baru. Diliput dari Liputan 6 yang mengatakan bahwa sistem pendidikan yang menerapkan kegiatan pembentukan karakter building. Jadi di Selandia Baru ini setelah menerapkan suatu sistem pendidikan yang menekankan pada karakter building atau pembentukan karakter siswa. Yang tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan sasaran kepada siswa agar terhindar dari sifat-sifat yang nantinya akan menunjukkan korupsi tersebut. Di sini mereka mengutamakan penekanan pelajar di sana untuk lebih menekankan sifat kreatif, jujur, integriti, menyenangkan terkait dengan proses belajar mengajar. Dalam hal ini itu merupakan suatu upaya dasar bagi negara Selandia Baru untuk mengatasi rasio penaikan dari korupsi tersebut. Sehingga dalam data Selandia Baru termasuk negara yang tingkat korupsinya rendah menurut Transparency International dengan skor 91. Tentunya itu menjadi dasar utama mengapa di sini saya mengikuti dalam mosi debat kali ini. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwasanya saya sangat menyetujui dalam mosi debat kali ini. Terima kasih.